Orang kalau yang belum percaya Kanjeng Nabi, sebelum percaya karo Quran itu berasal dari Gusti Allah, itu dia bisa menggunakan nalarnya untuk menemukan bahwa semuanya yang menggerakkan, yang menciptakan, yang merawat, yang menghancurkan, yang mengelola alam semesta ini adalah Gusti Allah. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jare Imam As-Suyuti, maksud orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang mengimani, yang percaya dengan hal-hal yang gaib. Itu maksudnya hal-hal yang gaib seperti tadi dikatakan bangun dari alam kubur setelah sekian lama, sekian apa? 7 bulan purnama. Wah, setelah sekian lama neng alam kubur, kemudian nanti sudah pada waktunya datangnya hari kiamat, maka orang akan dibangunkan dari alam kubur. Kemudian yang kedua adalah adanya surga, adanya neraka, dan banyak hal lagi hal-hal yang gaib. Ini penafsiran yang paling kuat yang disampaikan oleh Imam siapa? Imam siapa? As-Suyuti. Ya, Imam As-Suyuti. Tapi ya kadang memang kayak tadi, iki tenan apa ora? Ana surga, ana neraka, kemudian ada bidadari dan yang lain sebagainya. Iku apakah betul semacam itu? Wong orang Islam saja kadang terbesit masih bertanya-tanya. Maka dalam hal ini iku dhewe mengenal sesuatu yang gaib yang samar. Sesuatu yang gaib yang samar itu ada dua. Yang pertama adalah sesuatu yang gaib tapi masih bisa ada petunjuknya. Sesuatu yang samar, ada sesuatu yang samar tapi isi ana petunjuke. Contohnya adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah iku al-batin samar banget. Wong dhewe ora tau petuk karo Gusti Allah, nggak pernah. Malaikat dan yang lain. Tapi bagi orang yang mau memahami secara benar, ada petunjuknya dua. Orang kalau yang belum percaya Kanjeng Nabi, sebelum percaya karo Quran itu berasal dari Gusti Allah, itu dia bisa menggunakan nalarnya untuk menemukan bahwa semuanya yang menggerakkan, yang menciptakan, yang merawat, yang menghancurkan, yang mengelola alam semesta ini adalah Gusti Allah. Kalau ini masih muskil, iso tanya kepada iku Luki. Ya takok karo Luki, takok karo Fikri, takok karo sapa iku jenenge? Levi. Nah, itu yang sudah tahu, membuktikan dengan akal sehat mereka bahwa Gusti Allah itu ada. Piye? Kelingan ndak iki? Apa dalile Gusti Allah ana iku apa? Saman mikir digunakake pikiran iku. Bahwa iki pelajarane sik ngaji ba'da maghrib iku aqidatul awam. Bahwa kalau kita berbicara dengan orang yang belum beragama Islam, membawa Al-Quran, loh ini kata Al-Quran Gusti Allah itu ada, itu nggak bisa, nggak akan percaya. Tapi kalau kita pakai nalar akal sehat, nanti akan bisa. Contohnya piye? Bahwa antara adanya dunia ini dengan tidak adanya dunia itu adalah sama. Contohnya wis. Antara adanya afik tahun berapa Fik awakmu Fik? Nah, 2004 ya. Antara adanya afik dan tidak adanya afik, peluangnya ini sama. Ono ning donya iki padha, sama tidak adanya sama. Lah kok akhirnya 2004 iku kok ono afik, pasti ada yang memproses, akhirnya afik iku lahir ning donya. Bapak karo mama kan sama. Donya ini secara umum secara umum ada dan tidak adanya itu sama. Kok sampai ada akhirnya dunia ini ada, itu pasti ada yang
yang ada yang mengadakan. Sik mengadakan sopo, terserah arak diarani opo. Arak diarani apa itu jenenge singkai, arak diarani dan yang lain sebagainya, terserah. Tapi nek kita beragama Islam ngarani sesuatu yang membuat dunia ada itu adalah Gusti Allah. Gusti Allah. Nah, itu tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, wis ketika ini akan dibuktikan di seluruh dunia sejak zaman dahulu hingga sekarang, orang itu mayoritas percaya bahwa ono adanya Gusti Allah. Contohnya umpamanya Yahudi itu percaya adanya Gusti Allah. Kemudian Kristen dengan berbagai Katolik, dengan berbagai ideologi, dengan berbagai ajaran mereka itu tetap percaya adanya Tuhan, yang kalau kita bahasakan itu adalah Gusti Allah. Nah, ini yang lain di dunia ini semuanya percaya kecuali sedikit orang saja. Nek bahasane pelajaran fikri dan teman-teman itu adalah sekelompok kecil orang ahli filsafat yang menyatakan bahwa dunia ini terjadi secara kebetulan. Kaum sofis. Nah, kaum sofis apa ya? Itu dunia terjadi secara kebetulan. Itu berkaitan dengan bil ghaib. Kesimpulannya bahwa menurut Imam Asyuyuti, ketika kita membaca Al-Quran alladzina yu'minuna bil ghaibi, maksudnya adalah orang-orang beriman itu percaya membenarkan dengan hal-hal yang gaib, Gusti Allah, surga, neraka dan yang lain sebagainya. Itu yang pertama. Bagian apa? Sesuatu yang samar, bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah sesuatu yang samar bagi kita dan tidak ada sama sekali dalil yang bisa menunjukkannya secara persis. Contohnya apa? Dicontohkan oleh Imam Asyawi, kasa'ah hari kiamat, wa waqtu nuzulil mator, dan waktu turunnya hujan, wama fil arham, dan perkembangan-perkembangan yang ada di dalam rahim, ketentuan-ketentuan ketika bayi masih di dalam rahim. Satu contoh kiamat. Kiamat itu tahu sik takok ora sembarangan, sik takok malaikat Jibril. Nah, iki pelajaran sampean ya. Ya kan, lali pisan. Ya kan, malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, terakhir bertanya tentang hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ditakokke, "Mat Muhammad, jenenge kiamat itu kapan? Kapan jadinya?" Katakan oleh Kanjeng Nabi bahwa yang ditanya sama yang tanya itu sama-sama tidak tahu. Nah, itu kiamat itu. Adanya hanya tanda-tandanya. Wa ma amaratuha, kemudian apa tanda-tandanya dan seterusnya. Kemudian hujan. Hujan kuwi iku setiap akan hujan atau tidak hujan, kapan waktu hujan itu turun, itu ya ora kena, tidak bisa diketahui secara pasti. Onone adalah prediksi. BMKG umpamanya memprediksi bahwa hari ini hujan, tapi detik berapa air itu turun kan tahu no. Coba di Google ya, sesuk diperkirakan kan mesti perakiraan apa itu jenenge? Perkiraan udan, hanya perkiraan saja, tidak bisa diketahui secara pasti. Kemudian apa yang ada di perkembangan rahim, ketentuan-ketentuan manusia yang dipastikan di dalam rahim ada 4, masalah rezeki, masalah ajal, masalah amalnya, kemudian terakhir masalah apakah dia orang yang beruntung atau tidak. Nah, ini juga sesuatu yang misteri. Makanya gak usah samar, karena sama-sama misteri, dhewe iku pokoknya mantep. Nasibe dhewe. Iki ge Mas Guri. Kanca-kanca iku sebagian ge do mendaftar kerja. Ana sing galau, daftar kerja lha apa iku jenenge tese telat. Ono.
Ada yang lain, ono sing tesih telat, ono sing terlalu mepet akhirnya le sinau apa rada gabut dan yang lain sebagainya. Wis dadi lah ngono kuwi wis gak perlu. Gak perlu gabut, gak perlu berkecil hati. Pokoknya yang penting mantep, ora kena iki ya, kena iki. Siapa tahu kan daftar nang pabrik ora ketompo upamane, sesuk usaha dhewe malah dadi bos duwe karyawan ya. Oh, bisa saja, bisa saja. Amin. No. Ora ya dek meneng-meneng gue jagongan karo Kang Sarip, ayo melu ngelus-elus bego yo ning Jogja. Semantep wae. Ini tentang hal yang gaib.